Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya. Saya berharap sukacita Kristus terus memenuhi hati kita. Khususnya hari ini kita sudah memasuki hari Sabtu tanggal 6 September 2025, di mana kita sudah beristirahat sepanjang hari tanpa bekerja mungkin, tapi saudara mungkin sibuk melakukan aktivitas yang lain. Saudara mungkin bisa spend time dengan orang-orang yang saudara kasihi, spend time dengan melakukan berbagai macam kesibukan. Dan hari ini sebelum saudara menutup hari saudara, ada baiknya kita kembali merenungkan firman Tuhan sebelum tidur. Dan dalam renungan malam ini kita akan belajar kembali mengenai hukum Taurat dan refleksinya bagi kita sebagai orang-orang percaya yang hidup di perjanjian baru. Dan hari ini kita masuk kepada topik yang sangat penting di dalam mengerti hukum Taurat, dan saya beri judul hukum Taurat tidak membenarkan. Saudara, saya berharap saudara bisa mengerti akan hal ini, karena ini menjadi core value dalam nilai kekristenan kita. Kita akan membaca dalam ayat hafalan kita dalam Roma 3 ayat 20 yang berbunyi demikian. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Saudara, untuk mengerti hal ini saudara harus melihat ayat-ayat sebelumnya. Dan kalau saudara kembali ke pasal 2 di dalam kitab Roma yang saya sudah sempat singgung 2 hari yang lalu, bahwa hukuman Tuhan itu nyata atas semua orang, yang sekalipun mereka bukan orang Yahudi dan tidak menerima hukum Taurat, tetapi hukum moral itu tertulis di hati mereka. Itu adalah dalam pasal 2 ayat 14-15. Dan pada pasal ketiga, Paulus menekankan kalau begitu orang Yahudi lebih baik dong dari orang-orang Gentile, orang-orang non-Yahudi, karena mereka menerima hukum Taurat. Tetapi Paulus menekankan dalam ayat 1-8, sekali-kali tidak, karena mereka pun semua orang-orang berdosa juga, dan mereka penuh dengan ketidakbenaran. Dan kita tahu dalam sejarah bangsa Yahudi, mereka menjadi bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang seringkali tidak taat dan selalu mengecewakan Tuhan. Karena itulah mulai dari ayat 9, Paulus menekankan oleh inspirasi Roh Kudus agar manusia itu mengerti bahwa dia dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Karena itulah orang-orang non-Yahudi pun tidak boleh berbangga diri, demikian juga dengan orang-orang Yahudi. Paulus mencatat itu dalam ayat yang ke-9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Lalu ada ayat yang mengatakan, tidak ada yang benar seorang pun tidak ada yang akan berakal budi, tidak ada yang seorang pun yang mencari Allah. Saudara, ayat-ayat yang selanjutnya menekankan bahwa manusia tidak dapat berdalih dan kita semua hidup di bawah kuasa dan kutuk dosa. Karena itulah Paulus menekankan dalam ayat 20 yang tadi kita baca, bahwa pembenaran itu bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena kasih karunia. Sebab justru karena hukum Taurat kita jadi mengenal dosa, kita jadi tahu kita melanggar hukum-hukum Tuhan. Dan Paulus kemudian melanjutkan lagi di dalam ayat 21-31, dan di sana ditekankan bagaimana manusia itu hanya dibenarkan melalui iman semata-mata. Di dalam ayat 23 dinyatakan karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara, di dalam mengerti mengenai belajar hukum Taurat, ini akan membawa kita kepada satu kebenaran, bahwa hukum Taurat tidak mungkin menyelamatkan kita, karena standar kesempurnaan itu Tuhan tuntut bagi siapa saja yang mau bergantung
kepada hukum Taurat untuk keselamatan, dan tidak ada seorang pun yang mampu melakukan seluruh hukum atau isi dari hukum Taurat. Karena itulah kita patut bersyukur Yesus sudah mati menggantikan kita menjadi kutuk dan melakukan seluruh hukum Taurat dengan sempurna. Dan hanya dengan iman kepadanya saja kita bisa selamat. Karena itulah ayat 28 dalam Roma 3 menyatakan, karena kami yakin, artinya Paulus, saudara dan saya, kita semua, bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Puji bagi nama Tuhan. Kita bersyukur Yesus dalam korbannya sudah membenarkan kita sehingga kutuk hukum Taurat tidak berlaku lagi atas kita. Karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan dalam kasih karunia-Nya, kita menjadi orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang merdeka adalah orang-orang yang mengerti tugas dan tanggung jawabnya, yaitu hidup dalam kekudusan dan melakukan seluruh hukum-hukum Tuhan dengan takut dan gentar. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Have a blessed weekend dan sampai ketemu lagi esok malam. Shalom semuanya.